Sedang ramai di TikTok, viral pernyataan Thorik saat diinterview dalam podcast yang dilakukan oleh Denny yang lain. Dan di situ dia mengatakan bahwa ini secara quotes on quotes ya, karena tidak langsung digabungkan, tapi dengan ketakutannya dia untuk mengucapkan itu, kita akan tahu bahwa dia mencoba mendefinisikan perasaannya saat bersama dengan mantannya yang sebelumnya. Sebelumnya kan dengan Fujianti Utami. Dan dia katakan bahwa Thorik merasa agak jauh dari Tuhan. Ini sesuatu yang unik dan langsung menuai banyak protes dari banyak orang, terutama para pembela Fuji. Dan tidak hanya itu, dia juga katakan bahwa Thorik ini merasa, dia bilang kehidupannya jadi lebih sehat. Berarti yang dulu kehidupannya nggak sehat. Nah, saya nggak tahu nih kehidupan nggak sehat seperti apa yang didefinisikan. Mungkin kalau ternyata nggak seperti itu, silahkan tuliskan komentar di bawah sini. Mungkin saya salah mengerti. Dan juga katakan bahwa hidupnya itu sempat kehilangan arah. Tidak memiliki purpose atau tujuan. Kan sesuatu yang sangat-sangat fatal ya. Apakah itu yang dirasakan Thorik saat bersama dengan Fuji? Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu ini. Halo saya Zikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Thorik dan Aliyah ini sudah bertunangan. Dan jika tidak ada aral melintang, mereka akan menikah. Harusnya menikah di tahun ini ya. Dan kedua keluarga ini sudah sepakat, kakak, saudara, dan semuanya juga sepakat. Seakan-akan ini semua semesta itu mendukung, dan ada hal yang terus kemudian muncul yang kalau saya kira di sini, itu malah menunjukkan kalau ada sebuah timbangan yang belum seimbang di dalam hatinya Thorik. Ada satu hal yang belum benar-benar selesai. Sepertinya boleh saya katakan, dugaan saya Thorik ini belum move on dari Fuji. Siapa yang setuju? Tulis komentar di bawah sini. Oke, ini untuk kalian semua yang selama ini, peramal yang satu ini tuh selalu jelek-jelekin Fuji, baik-baikin Thorik dan Aliyah. Sebentar, saya nggak mau jelek-jelekin orang, nggak mau baik-baikin juga. Saya menceritakan apa adanya dan analisa dari kartu saya. Dan kembali lagi di sini bahwa saya tidak mendoakan yang jelek atau apapun. Doa tetap akan baik. Tapi saya akan mencoba melihat bahwa ini adalah sebuah gelagat. Gejala kalau belum move on. Mengapa seperti itu saya akan jelaskan. Tapi yang pasti di sini, dia itu memilih untuk menjawab. Seseorang saat diinterview, dia memiliki sebuah hak untuk tidak menjawab. Apakah dia katakan off the record atau tidak ingin menjawab, atau dia mengalihkan ke pertanyaan yang lain. Tapi di sini, Thorik memilih untuk menjawab. Dan yang kedua yang saya lihat di sini adalah jawabannya itu jawaban yang dia memilih jawaban yang itu gitu loh. Jadi satu karena dia kemudian memilih untuk menjawab, kedua dia memilih jawaban yang itu. Yang itu tuh yang seperti apa? Yang menunjukkan kalau dia belum move on. Darko ini ngada-ngada. Coba tulis komentar di sini. Menurut kalian saya ngada-ngada atau enggak? Yang setuju tulis juga. Karena yuk kita lihat. Nih, ini ada gelas kan? Ini saya minum nih biar setengah. Coba, di sini ini gelasnya setengah isi atau setengah kosong. Tim setengah isi tulis komentar di bawah sini setengah isi. Yang setengah kosong tulis setengah kosong. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi jawaban kita itu dipengaruhi oleh keadaan hati kita. Saat kita merasa pesimis, kita akan bilang ini setengah kosong. Pesimis pun juga it's okay. Misalkan nih, tiba-tiba listrik mati, aliran air nggak ada, galonan ternyata habis, minuman di dispenser habis, nggak ada air. Kita akan bilang, waduh, kita harus menghadapi malam ini dengan gelas setengah kosong ini tadi. Karena kita tahu nggak akan terisi lagi. Tapi kalau kita tahu bahwa masih akan ada air, kita optimis ini akan terisi lagi, kita bilang ini setengah isi. Nah jadi, Thorik, ini sebenarnya bisa menjawab dengan jawaban yang lain, kalaupun dia ingin menjawab. Tapi yang pertama, dia menunjukkan bahwa satu, dia belum move on dengan memilih untuk menjawab. Nah, terus jawabannya itu membuat bahwa dia belum move on banget. Jadi kayaknya bucinnya belum habis. Jadi kalau saya lihat di sini, masih ada perasaan yang tersisa. Dia harusnya bisa menjawab dengan, kalau tadi jawabannya itu mengindikasikan setengah kosong. Iya, jadi kayak terasa agak jauh dari Tuhan. Sebenarnya dia bisa menjawab dengan jawaban yang sama, tapi dengan narasi yang berbeda. Apa jawabannya? Iya, semenjak bareng sama Aliyah, dia merasa bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ayo, siapa yang setuju? Dia harusnya bisa menjawab seperti itu. Thorik seharusnya bisa menjawab saat bareng dengan Aliyah. Dia merasa bisa lebih dekat dengan Tuhan. Jadi dia tidak mendiskreditkan quotes on quotes Fuji. Jadi kalau ditanya, loh berarti selama ini nggak dekat dengan Tuhan? Ya mungkin dengan yang lain-lainnya
Berarti kan tidak cuma Fuji nih. Dia katakan belum sedekat saat bersama dengan Alia. Jadi seakan-akan Alia ini memperbaiki Thorik. Tapi alih-alih seperti itu, Thorik bilang saat dulu itu ngerasa agak jauh dari Tuhan. Itu artinya dia pernah dekat, terus kemudian dijauhkan. Betul atau betul? Coba tulis komentar kalian di bawah sini. Oke, sekarang siapa? Tim yang selalu nganggep saya ini nggak mau sama Thorik dan Fuji. Dan timnya Thorik dan Alia nggak ada seperti itu. Tapi apakah artinya di sini saya nggak setuju? Enggak, saya setuju aja dan baik-baik saja. Cuman ya namanya anak-anak ini tadi, Gen Z ini kan dibilangnya kan kaum mendang-mending. Jangan-jangan waktu cari jodoh mereka pun juga mendang-mending. Ayo, bagaimana kalau seperti itu? Kita akan lihat lagi fakta yang berikutnya bahwa sebenarnya apa yang dirasakan Thorik itu tuh benar, bisa juga salah. Bisa juga artinya dia ini bukan jauh dari Tuhan, tapi jauh dari keluarga Gen Halilintar. Coba siapa yang tambah setuju? Tulis di bawah sini. Jadi sejak sama Fuji, Thorik merasa lebih jauh dari keluarga Gen Halilintar karena coba teruskan kalimat ini. Tapi kalau menurut saya, dugaan saya, keluarga Gen Halilintar ini nggak terlalu menyetujui hubungan Thorik dengan Fuji. Yang pertama adalah saat terus kemudian mereka menunjukkan kalau mereka pacaran. Yang mana abangnya Atta Halilintar ini nggak pernah pacaran. Ini kenal, kemudian ta'aruf dan menikah. Nah, inilah yang mungkin membuat Bu Lenggogeni Faruk ini tidak terlalu memberikan restu kepada Fujianti Utami. Bukan karena sifat, sikap dan sebagainya, tapi lebih karena pilihan Thorik untuk membuat hubungan ini jadi pacaran. Dan inilah yang membuat mungkin akhirnya dia tidak memiliki hubungan lebih dekat dan kita tahu bahwa keluarga Gen Halilintar ini keluarga yang religius. Makanya dia merasa demikian. Jadi kalau saya katakan sebenarnya perasaan Thorik agak jauh dari Tuhan itu tidak sepenuhnya benar. Siapa yang setuju di sini? Dan apakah artinya kalau belum move on dari Fuji, Thorik ini artinya nggak sayang sama Alia? Nah, kita akan lihat apakah kalian sanggup menghadapi kenyataan ini. Sebenarnya enggak. Sayang juga sama Alia, tapi masih sayang sama Fuji. Nah, apakah masih sayangnya itu besar? Nanti kita lihat ya. Tapi kalau saya kira perasaan ini nggak hilang sepenuhnya. Jadi untuk Alia kalau nonton ramalan ini mohon untuk difikirkan baik-baik. Sama kamu itu sayang, tapi dia pun itu juga masih ada sayang dan nggak apa-apa juga. Jadi namanya juga seseorang, rasa yang masih ada itu nggak akan hilang sepenuhnya. Dan ini sesuatu yang nggak terus akan mengganti dan membuat komitmen ini akan hilang. Sehingga kalau saya kira sayang sama Alia, tapi belum move on. Kenapa? Pertanyaannya tadi, belum move on dengan mau menjawab. Lebih lagi saat menjawab dengan harapan itu tadi, ini masih bucin kalau menurut saya. Coba siapa yang setuju tulis di sini atau siapa yang mau langsung udahan gara-gara apaan sih Denny Darko, orang udah tunangan kok dirusak-rusak. Nah, seperti itu. Dan ini menunjukkan juga bahwa di masa lalu itu hal-hal ini tuh belum benar-benar selesai. Seharusnya sesuatu itu sudah selesai dan dimulai lagi dari awal. Seharusnya sudah done, semuanya udah kelar seperti itu. Tapi ternyata enggak. Masih ada mungkin hal-hal yang belum diselesaikan. Jadi ini bisa berpotensi seperti Letu Vardana dan Ayu Ting Ting. Di mana nanti seserahnya diminta balik. Jangan-jangan ini juga yang akan terjadi. Dan karena itu saya harapkan di sini ini harus bisa diselesaikan. Dan tidak ada cara lain yang lebih ampuh. Selain Thorik untuk berjumpa dengan Fuji secara langsung sebelum pernikahan nanti untuk mengkonfront ketakutan yang terbesar, memastikan kalau tidak ada yang selesai dan mengucapkan selamat tinggal untuk selama-lamanya dan semoga ini tidak akan memicu sesuatu yang akan terjadi di next time-nya. Jika ternyata hal ini tidak dilakukan, bisa dan sangat bisa akan timbul percik-percik yang akan melanjutkan sesuatu yang tak pernah usai ini tadi. Maka harus hati-hati dan harus benar-benar diperhatikan kalau perlu ketemu bareng Thorik, Alia, dan Fuji. Dijelaskan semuanya dan kemudian melanjutkan kehidupan dengan lebih tenang dan gembira. Tapi yang terjadi memang akan semakin galau menuju ke pernikahan. Dan jika ini tidak ditangani dengan benar, sangat mungkin kegagalan ini akan juga terjadi. Yang diawali dengan penundaan terlebih dahulu. Mengapa hal ini malah lebih mungkin dibandingkan abangnya? Karena Thorik ini walaupun wajahnya lebih kalem, sebenarnya hatinya ini lebih bergejolak dan bergelombang. Lebih takut saat harus memberikan sebuah kepastian. Sebagai anak laki-laki kedua tertua, ini pasti memiliki krisis identitas untuk dibandingkan sama abangnya atau dia mencari dirinya sendiri. Maka inilah yang harus hati-hati. Jangan sampai dia sudah oke semuanya, tapi nanti malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka ini perlu diselesaikan. Karena mengingat juga bahwa Fuji ini pesonanya masih kuat.
dan dia juga masih memiliki sebuah yang kalau saya kira ini pengaruh dengan para pengikutnya. Dan memang kalau mau disamakan nggak bisa ya, karena Fuji dan Alia ini memang dua karakter yang berbeda. Datang dari dua keluarga yang juga berbeda. Kalau Fuji ini datang dari latar belakang keluarga pengusaha, bukan artis, orang biasa. Nah, tapi kalau Alia ini kan berdarah biru. Bapaknya Ajima Said, ibunya Reza Artamevia. Dan ya kalau menurut saya, kalau untuk menyamai Aurel Hermansyah, Aurel Titania Hermansyah ini kayaknya memang lebih ke Alia. Sehingga kalau sebagai besan-besan dan calon besan, mungkin lebih wife material si Alia ini tadi. Tapi ya jangan sampai kalian juga menganggap ini adalah sebuah pembandingan. Cuman memang di sini ya harapan seseorang kan mungkin berbeda. Sama kayak misalkan ada mertua yang lebih pilih anaknya ini menikah dengan dokter karena akan seragam. Dengan TNI, nah seragam kan seperti itu. Apakah cocok atau enggak? Padahal ternyata mungkin jodohnya sama pengusaha. Kalian tahu kan yang saya maksud siapa? Nah, ada hal-hal seperti itu. Tapi kembali lagi, hati Thorik kita nggak pernah tahu. Cuman satu di sini yang sudah dia ucapkan. Bahwa Thorik mendengar kalau Aliyah ini menganggap Ajima Said itu sebagai cinta pertamanya. Anak perempuan itu selalu menganggap ayahnya sebagai cinta pertama. Dia katakan demikian. Dan dia juga mengatakan bahwa dia ingin menjadi cinta terakhirnya Alia. Tapi pertanyaan terbesar ya bukanlah itu. Dengan kondisi yang menjelaskan bahwa Thorik mengatakan secara tidak langsung kalau dia sempat mengalami patah hati, berarti kan yang mutusin Fuji di sini. Betul nggak? Terus kemudian merasa juga kehilangan diri. Nah, waktu itu di tempatnya Denny Sumargo ini dia bilang sempat kehilangan diri. Dan dia juga mengatakan bahwa kan nggak boleh ya menomorsatukan hal lain selain Allah. Berarti saat itu dia benar bucin karena sempat menomorsatukan Fuji mungkin. Nah pertanyaannya itu tadi, kalau seandainya dia ingin agar dirinya menjadi cinta terakhirnya Alia, akankah Alia akan juga menjadi cinta terakhir Thorik Halilintar? Yuk kita akan buka dan bahas di konten berikutnya. Kalau kalian setuju, kalau ternyata kalian komennya banyak banget di sini. Dan sekali lagi mohon maaf kepada kalian semua, pemuja Thorik dan Alia, bukan artinya memojokkan, tapi menunjukkan dan mencoba menganalisa apa yang dikatakan oleh Thorik yang memang di sana sudah dikatakan bahwa jangan digoreng-goreng, tapi ini bukan gorengan, ini melihat menggunakan kartu tarot dan mencoba untuk menganalisanya. Siapa yang setuju tulis di bawah sini, yang nggak setuju tulis lebih banyak lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.